Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali untuk belajar bersama di Bimbel Rumah Guru. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Bu Dewi untuk pembahasan UP. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang berguna nantinya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini masih tetap semangat, menjaga kesehatan, karena sebentar lagi menjelang UP ya, dan masih 1 bulan ya, kira-kira 1 bulan untuk UP. Oktober ya. Tapi Ya, tetap sepertinya diundur ya, Bu Suci. Diundur ya. Dan tetap harus semangat, dan satu lagi yang paling penting itu jaga kesehatan. Jangan sampai lupa makan, lupa istirahat. Sempatkan waktu untuk beristirahat walaupun kita dikejar target untuk tugas. Untuk malam hari ini kita akan ditemani oleh Bu Dewi. Silakan Bu Dewi untuk memulai. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam Bu. Ya, baik. Jadi malam ini kita bertemu kembali. Kita akan belajar bagaimana membahas soal-soal UP, dan materi malam ini katrol Bapak Ibu, IPA ya. Katrol kemarin Bu Ani ya, Bu Ani bingung katrol bebas, katrol tetap gitu kan ya. Jadi kita membahas mungkin nanti setelah menyimak materi dan kita belajar bersama, Bapak Ibu akan lebih mudah memahami, mendapat informasi tentang bagaimana konsep katrol. Apa sudah muncul, Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini adalah macam-macam katrol. Jadi katrol yang perlu kita ketahui konsepnya itu terdiri dari 3 besar, 3 jenis pembagian katrol. Yang pertama katrol tetap. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini adalah katrol tetap. Jadi seperti katrol pada sumur ya. Menimba di sumur itu menggunakan katrol tetap. Jadi arahnya ke bawah. Arah ke bawah itu maksudnya si anak ini menarik, arah tarikannya ke bawah gitu. Ini adalah katrol tetap. Nah, kenapa disebut katrol tetap? Karena posisi tumpuannya, katrolnya tidak berubah. Nah, yang hitam ini katrolnya itu tidak berubah, maka dinamakan katrol tetap.
Nah, ini contohnya. Nah, kalau katrol bebas seperti ini. Jadi kalau katrol bebas, katrol yang posisinya selalu berubah karena tidak ditempatkan di tempat tertentu. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti ini, misalnya seorang anak menarik dengan katrol bebas atau katrol bergerak, menarik benda. Jadi arahnya itu ke atas ya Bapak Ibu ya. Arah katrolnya itu ke atas, itu adalah katrol bebas atau katrol bergerak. Jadi arah tarikannya itu ke atas. Contohnya pada kereta gantung. Nah, itu menggunakan prinsip katrol bebas atau katrol bergerak. Nah, ini lagi. Pada alat berat biasanya itu menggunakan katrol bebas atau katrol bergerak. Nah, posisi lengan atau titik tumpunya itu di sini di tengah-tengah. Tidak dikaitkan pada benda ataupun tidak permanen. Jadi dia bergerak sebagai gantungan. Nah, ini namanya katrol bebas atau katrol bergerak. Ya, seperti ini pada mesin pengangkat beban. Nah, ini lagi. Ini. Di mana sih katrolnya pada posisi ini? Di sini, Bapak Ibu, di ujung bendanya. Ini, yang ini. Ini arahnya ke atas. Jadi dia disebut katrol tetap. Seperti ini, bergerak dia. Katrol bebas atau katrol bergerak. Nah, kalau ini banyak ya katrolnya. Nah, ini dinamakan katrol majemuk. Katrol majemuk itu adalah yang menggunakan beberapa katrol atau tali katrolnya berapa gitu, lebih dari satu, itu adalah katrol majemuk. Katrol majemuk adalah susunan katrol yang terdiri lebih dari satu katrol. Dapat juga disebut gabungan katrol tetap dan katrol bergerak. Katrol majemuk KM-nya sama dengan N. KM itu keuntungan mekaniknya sama dengan N. N itu jumlah katrolnya. Maka keuntungan mekanik pada katrol di gambar adalah berapa? Jumlah katrolnya berapa Bapak Ibu? 5. 5. Berarti keuntungan mekaniknya adalah 5. Ya. Jadi keuntungan mekanik pada katrol majemuk kita hitung berdasarkan jumlah katrolnya. Ya. Jadi misalnya ditanyakan pada gambar ada satu katrol majemuk dengan 3 tali, dengan 3 katrol, maka keuntungan mekaniknya adalah 3. Jumlah katrol atau tali yang digunakan. Ya. Katrolnya di sini ada berapa? Ada 5, berarti keuntungan mekaniknya juga 5. Ya. Jika 6, ya berarti keuntungan mekaniknya 6. Tergantung talinya. Tali apa katrol sih Bu? Gitu kan ya. Tali katrol menentukan tali. Jumlah tali sama dengan jumlah katrolnya. Nah, sama saja itu. Kita menghitung apanya. Ya lingkarannya ini, katrolnya itu sama dengan talinya. Gitu. Jadi KM sama dengan N atau jumlah katrolnya. Boleh. Ada yang menyebutnya tali katrolnya sama dengan keuntungan mekaniknya. Boleh. Konsepnya sama. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau katrol majemuk. Nah, bagaimana perhitungan untuk katrol yang lain? Coba kita lihat. Nah, ini. Ini Bapak Ibu gambar yang menentukan mana sih titik kuasa gitu kan ya. Kok ada yang ngomong, Bu, titik kuasa yang mana sih ya? Ini titik kuasa itu yang kita tarik. Posisi A. Posisi A adalah titik kuasa. Kemudian posisi B pada katrol itu adalah titik tumpu. Dan bebannya di mana? Bebannya di dekat pada benda yang kita tarik. Itu disebut titik beban. Misalnya nanti disuruh menunjukkan pada soal mana titik kuasa, mana titik tumpu.
itu adalah yang seperti ini. Titik kuasa pada lengan tarikan, kemudian titik tumpu ada pada katrolnya, sedangkan titik beban ada pada beban yang ditarik atau beban yang dipindahkan. Nah, itu 3 titik yang penting dalam gambar katrol. Nah, ini katrol tetap. Nah, ini konsep dari ketiga katrol. Katrol tetap yaitu katrol yang terpasang pada tempat yang tetap. Dengan katrol tetap, gaya atau F yang digunakan sama dengan berat benda. Ya. Jadi gaya sama dengan berat bendanya. Jika kita menimba air sebanyak 10 kilo, maka gaya kita juga 10 kilo, gitu ibaratnya. Sama dengan berat bebannya. Nah, beda lagi dengan katrol bergerak. Nah, gaya pada katrol bergerak, coba ya nih ya. Katrol bergerak yaitu katrol yang tidak terpasang pada tempat yang tetap. Seperti gambar tadi ya, pada kereta gantung. Nah, itu menggunakan katrol bergerak. Pada katrol bergerak, salah satu ujung tali diikatkan pada tempat tetap. Ya, yang diikatkan tetap adalah talinya, bukan katrolnya. Kemudian ujung yang lain ditarik ke atas dan beban yang diangkat diikatkan pada katrol tetapnya. Nah, kalau tadi pada katrol tetap, F-nya itu gayanya adalah sama dengan beban, maka pada katrol bergerak gayanya adalah setengah dari beban. Ya, jika kita menarik beban 10 Newton, berarti gayanya berapa? 5. Setengahnya ya, setengahnya. Nah, ini lagi perbedaannya Bapak Ibu. KM, K, ada yang menyebut K, ada yang menyebut KM. Sama, K atau KM pada katrol itu adalah keuntungan mekanik. KM sama dengan W per F atau KM sama dengan LK per LB. LK lengan kuasa, LB lengan beban. Sama dengan 1. Jadi keuntungan mekanik pada katrol tetap adalah 1. Di mana-mana ini udah paten ya Bapak Ibu ya. Keuntungan tidak perlu dihitung lagi. Jadi keuntungan mekanik pada katrol tetap adalah 1. Sedangkan keuntungan mekanik pada katrol bergerak adalah 2. Ini sudah permanen, sudah turun dari rumus fisikanya. Nah, kemudian gimana Bu untuk katrol majemuk? Keuntungan mekaniknya berapa? Ini, keuntungan mekaniknya itu tergantung jumlah N-nya atau jumlah tali atau jumlah katrolnya. Jika jumlah katrolnya 3, maka keuntungan mekaniknya juga 3. Jika 5, maka keuntungan mekaniknya juga 5. Sesuai dengan jumlah katrolnya. Nah, coba kita hitung ya, gimana dengan berat yang sama, W yang sama, kita cari gaya pada masing-masing katrol. Kita masukkan dulu. W itu beban. Kira-kira kita mau berapa? Coba dengan beban yang sama, kita bandingkan gaya pada masing-masing katrolnya. W-nya, kita mau angkat beban berapa? Berapa Newton misalnya, Bapak Ibu? 10 coba 10 Newton ya. Kemudian kita cari gayanya pada katrol tetap. Maka gaya pada katrol tetap adalah 10 Newton. Kenapa kok bisa sama? Karena rumusnya sama dengan W. Sama ya. Gaya itu pada katrol tetap, gaya sama dengan bebannya. Jadi meskipun
bebannya itu 1000, berarti gayanya juga harus 1000. Sama dengan ini. Jika bebannya 10 Newton, maka gayanya juga 10. Keuntungan mekaniknya berapa? 1. 1. Berapapun bebannya, berapapun gayanya, keuntungan mekanik adalah 1. Karena tidak ada pengaruh ya. Pengaruhnya nanti setelah KM itu jika lengan kuasanya berubah. Nah, itu ya. Kalau kita menggunakan rumus pun KM sama dengan W per F sama dengan 10 per 10 itu juga sama dengan 1. Nah, 1. Jadi 1 ini adalah angka permanen bahwa yang sudah ditentukan keuntungan mekanik pada katrol tetap adalah 1. Ya. Coba kita bandingkan dengan katrol bergeraknya. Dengan beban yang sama, W-nya 10 Newton, maka diperoleh F-nya atau gayanya berapa? 5. F sama 5 Newton. Setengah W. Setengahnya. Nah, jadi dengan beban yang sama, gaya pada katrol tetap adalah lebih Kecil. kecil gayanya ya dibandingkan katrol tetap. Jadi Bapak Ibu nanti saat menemui soal, misalnya ditanyakan pada soal cerita, gaya yang digunakan pada katrol tetap adalah titik-titik dibanding katrol bergerak. Berarti gaya yang digunakan lebih apa kalau pada katrol tetap? Lebih besar. Ya, lebih besar. 10 dan juga 5 dengan beban yang sama. Kemudian untuk KM-nya, keuntungan mekaniknya berapa? 2. Kita tidak usah hitung lagi. Atau misalnya, Bu saya mau hitung. Saya mau 10 hitung per pakai 5. rumus. Itu kan ya. Ya, nggak apa-apa Ibu. Kita hitung aja. Rumusnya W KM, per F. W per W K. per F. Ya, 10 per 5. 5. Sama dengan 2. Ya, sama ya. Jadi permanen keuntungan mekanik pada katrol bergerak adalah 2. Gitu Bapak Ibu. Jadi jika ditanyakan keuntungan mekanik siapa yang lebih besar, maka jawabannya adalah katrol Bergerak. Ya. Katrol bergerak ya. Lalu gimana kalau pada katrol majemuk? Nah, kita samakan bebannya sama dengan 10 Newton. Nah, kemudian kita cari F-nya, gayanya. Nah, kalau pada katrol majemuk kita harus tahu N kecilnya dulu. Apa itu N kecil? Jumlah katrolnya. Misalnya jumlah katrolnya 5. Ya, 5 buah. Ya. Banyak katrolnya, 5. Kemudian kita bisa cari F-nya. Rumusnya dulu. N kecil sama dengan W Per F. per F. Nah, untuk mencari F-nya berarti W per N. W per N. Nah, kita cari F-nya. W-nya sama 10 Newton dibagi N-nya 5. Artinya gayanya adalah 2 Newton. Ya. Yang ini yang katrol majemuk itu adalah 2 Newton. Sedangkan katrol bebas, katrol bergerak 5 Newton. Katrol tetap 10 Newton. Nah, dari ketiga katrol ini bisa dibandingkan
bahwa gaya pada katrol tetap adalah yang paling Besar. besar. Seperti itu ya. Jika ada soal cerita lalu pernyataan mana yang besar, nah nanti disajikan gambar Bapak Ibu ya. Yang pertama ada katrol tetap, kemudian ada katrol bergerak, katrol majemuk. Nah, kalau ada katrol majemuk, kita harus mencari jumlah katrolnya dulu. Coba kita cari lagi. Jika N-nya bukan yang 5, atau N-nya jumlah katrolnya tambah banyak misalnya. Misalnya 10 buah. Jumlah katrol N-nya 10 buah. Berarti F-nya berapa? 10/10. 10/10 artinya sama dengan 1 Newton. Nah, apa kesimpulannya? Ini tadi 5 buah, 2 Newton. Ya. Tidak apa-apa Bu ya. Ini dari Tirta sudah nombokin Bapak Ibu kegiatan udah mau berakhir baru keluar. Tidak apa-apa lah ya. Ya, Untirta. Ya. Semakin banyak katrol, Iya, semakin semakin banyak sedikit katrol, semakin Semakin sedikit sedikit gaya yang gayanya. ya, semakin banyak katrol yang digunakan, maka semakin kecil gayanya. Ya, gaya yang digunakan. dibutuhkan. Nah, Makin ringan ya Bu, semakin Iya. banyak gaya makin ringan. artinya pekerjaan kita lebih ringan kalau semakin banyak katrolnya. Ya. Jadi konsepnya kalau misalnya katrol tetap, F-nya itu besar. Ya, karena katrolnya 1. Nah, makanya gayanya besar, tapi usaha kita itu gimana? Gaya yang kita keluarkan itu lebih besar, lebih berat gitu loh ya. Bukan lebih ringan, tapi lebih berat. Karena katrolnya sedikit, 1. Nah, ini kesimpulannya. Ini semakin banyak jumlah katrol, maka semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Nah, kalau katrol tetap dan katrol bebas tadi, kita melihat pada bebannya. Ya. Dengan beban yang sama, maka gayanya lebih besar yang katrol tetap. Kalau misalnya nanti disajikan bahwa W-nya atau bebannya itu berbeda, maka Bapak Ibu harus menghitung. Jangan sampai di sini misalnya W-nya atau bebannya 5. Berarti F-nya berapa? 2,5. 5/5. 2,5. 5. Iya, jadi setengahnya. Ya. Jangan sampai kita keliru menentukan. Harus melihat bebannya juga. Bebannya berapa sih gitu kan? Harus dilihat dulu. Iya, kalau bebannya sama, berarti ini adalah 5. Tapi kalau bebannya yang lebih besar, misalnya ini 20, maka ini juga ini sama ya. Dengan beban 10 Newton pada katrol tetap, gayanya 10 Newton. Tapi coba kita lihat pada katrol bergerak, bebannya itu 20 Newton, lebih berat. Maka gayanya juga 10 Newton. F-nya sama ya, hanya bebannya yang berbeda. Maka dari itu kita harus lebih teliti bebannya itu sama atau berbeda gitu kan ya. Jangan asal memberi pernyataan bahwa gaya pada katrol tetap dan katrol bergerak adalah sama tanpa melihat beban yang diangkat. Padahal dengan beban yang sama, nah ini ukurannya beban ya, gaya pada katrol tetap dan katrol bergerak itu berbeda. Gaya pada katrol tetap adalah yang lebih besar.
dibanding katrol bergerak. Ya, ini kita analisis dari beban. Kemudian kuncinya lagi pada katrol bergerak, Bapak Ibu harus memperhatikan jumlah tali atau jumlah katrolnya. Semakin banyak katrol yang digunakan, maka semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Itu konsepnya. Saat kita memilih opsi pernyataan tentang katrol majemuk, bebas, dan tetap. Gitu, Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Masih bingung, Bapak Ibu? Udah ada gambaran ya tentang katrol ya? Nah, sebentar lagi kita menuju ke soal. Nah, ini ya, yang penting Bapak Ibu itu paham konsepnya. Kalau katrol tetap itu mengarah kemana? Nah, kalau katrol bebas arahnya kemana ya? Ke atas Bapak Ibu ya. Kalau katrol tetap, katrol bergerak seperti ini, arahnya ke atas. Kalau katrol tetap itu arah tarikannya ke bawah seperti ini. Nah, ini yang paling mudah mengingat adalah pada katrol di sumur. Nah, itu katrol tetap ya. Kalau katrol bebas, Ibu ingat aja pada kereta gantung. Ya. Kalau katrol majemuk, yang penting katrolnya itu lebih dari 1. Ya, itu adalah katrol majemuk. Ini titik kuasa, kemudian titik tumpu, dan juga titik beban. Jangan sampai salah. Ini perbedaannya, kemudian konsep cara menghitung gaya, konsep keuntungan mekaniknya. Nah, dari sini nantinya ada kelebihan dan kekurangan menggunakan katrol majemuk, katrol tetap, dan juga katrol bebas. Nih, keuntungan dari katrol tetap. Nah, ini ya. Gaya yang diperlukan pada katrol tetap sama dengan berat beban. Sama ya tadi ya. Gaya sama dengan beban. Nah, kalau pada katrol bergerak, besar gaya yang digunakan adalah setengah dari beban. Ya, benar ya, setengah dari berat bebannya. Kemudian, pada katrol tetap, jarak perpindahan beban sama dengan jarak tangan yang menarik tali katrol. Ini berhubungan dengan keuntungan mekaniknya. Jarak yang ditempuh tangan yang menarik 2 kali jarak yang ditempuh beban, katanya. Nah, ini ya. Kemudian nomor 3, katrol dapat mengubah arah gaya sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah. Nah, meringankan tarikan. Ini berlaku pada katrol tetap. Nah, baik, kita menuju pada contoh soal. Tulisannya apa? Cukup atau kurang besar, Bapak Ibu? Pemindahan benar ke tempat yang lebih tinggi. Terlihat jelas ya? Terlihat jelas. Jelas, oke. Bu Sri, bisa membacakan? Pemindahan benda dari lantai ke tempat yang lebih tinggi dapat menggunakan blok katrol. Blok katrol 4 orang pekerja pelabuhan mengangkat benda menggunakan blok katrol tersebut. Susunan katrol yang digunakan ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berdasarkan ilustrasi gambar di atas, pernyataan di bawah ini yang benar adalah F pada katrol C adalah yang paling kecil. F pada katrol B adalah yang paling besar. F pada katrol D setengah dari F pada katrol B. F pada katrol D adalah yang paling kecil. F pada katrol C 2 kali lebih besar dari katrol. F pada katrol C yang paling kecil.
Yang mana? Kalau dilihat Yang paling kecil itu yang D. mana? F, Bu. Yang mana? D. Yang D. 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 Yang paling kecil yang itu, yang majemuk itu, yang banyak katrolnya itu semakin kecil. Coba kita lihat. Kalau misalnya bebannya sama, ini kan sama-sama katrol majemuk ya. Yang A, B, C, D adalah katrol majemuk ya. Yang A katrolnya berapa? 3. Yang A katrolnya 3. Kemudian yang B katrolnya 3 ke atas, 3 ke bawah. Kemudian yang C 4. katrolnya 4. Yang D katrolnya 5. 6. 6. Nah, kemudian di sini ada perbedaan ukuran katrol ya. Kemudian arah juga berpengaruh, Bapak Ibu. Jadi di sini tidak bisa melihat hanya pada jumlah katrolnya. Kalau kita bandingkan, kalau misalnya arahnya atau polanya itu sama, itu bisa kita melihat yang D adalah paling kecil. Jika sama membentuk horizontal ya, seperti D. Sedangkan A dan B ini kan berbeda ya arahnya ya. Ya, ada katrol tetap, kemudian ada katrol bebasnya. Yang A kecenderungan dibandingkan dengan yang C. Kenapa? Karena di situ ukuran katrolnya ada yang besar. Pola katrolnya. Nah, setelah menemui soal, ternyata kita tidak bisa hanya melihat jumlah katrol ya, Bu Sri ya. Harus melihat arahnya juga. Ini soal ini, Ibu, ini adalah soal UP angkatan saya. Saya hanya mempelajari katrol yang di sumur, kemudian tanpa katrol. Kemudian soal yang keluar adalah yang seperti ini. Model yang seperti ini. Jadi saya bingung ini harus apa gitu ya, katrolnya kok seperti ini. Soalnya baru. Nah, gimana caranya? Kita harus membandingkan antara dua katrol. Nah, yang pertama A dan B 3. Yang ini juga 3 jumlah katrolnya, tapi ukurannya berbeda. Kita anggap bebannya sama. Kemudian katrol C ini ada 4, kemudian ada 2 yang besar. Nah, kita bandingkan antara A dan C dulu, karena sama-sama ada katrol besarnya. Gitu kan. Oh, Bu, itu berpengaruh nggak sih, Bu? Nah, kalau kita melihat di sini, kita melihat jumlah katrolnya, memang D itu adalah F paling kecil. Banyak. Sesuai dengan jumlahnya ya, Bu, paling banyak gitu ya, Bu Sri ya. Yeah. Tapi di sini campuran pada katrolnya ini harus kita amati lagi. Pada katrol B itu katrol bebasnya ada 3. Arah ke atasnya, Bu. Arah ke atas ya. Yeah. Arah ke atasnya. Arah ke atas berarti katrol bebasnya 2, kemudian satunya katrol tetap ya. Kalau yang ini, nah ini ada 6 paralel yang D. Kemudian 6 dan 3. Nah, itu yang bisa kita bandingkan adalah B dan D-nya, Bu. Sesuai jumlah katrolnya. Kalau kita ingin membandingkan. A dan B sama, tapi ukurannya ada yang besar. Kemudian B dan C itu 3 dan 4 dan tidak sesuai jika kita bandingkan. Yang kemungkinan bisa kita bandingkan adalah B dan D. B dan D 3 dan 6. Kemudian ukurannya juga sama-sama kecil, Ibu. Ya. Nah, kita bandingkan B dan D-nya.
B sesuai jumlah katrol 3. D sesuai jumlah katrol 6. Artinya gaya pada katrol D berapanya dari katrol B? Nah, Tengahnya. Kalau misalnya tadi konsepnya semakin banyak katrol, maka gayanya semakin kecil. Iya. Nah, 6 dan 3 itu ada hubungan pola apa? Kelipatan, ya. Iya. Nah, jadi 6 katrol pada D itu adalah setengahnya. Malah kebalikannya, bukan lebih besarnya. Ya, lebih kecil kan? Kan sesuai dengan konsep tadi, semakin banyak jumlah katrol, maka gayanya akan semakin kecil. Benar nggak, Bu Sri? Benar ya? Gayanya akan semakin kecil ya? Ya. Maka yang kita bandingkan yang C ini. Nah, kalau kita pilih D, itu tidak bisa kita ukur karena ada A dan C-nya, Bu. Kita tidak tahu dia besarnya berapa karena ukurannya juga berbeda. Gitu, Bu Sri. Kita nggak akan pilih yang D. Itu faktornya. Makanya kita harus melihat semakin besar itu ada 2 besar itu, Bu. Semakin besar kan semakin ringan. Iya, kenapa tadi Bu Sri kan langsung memilih D maksud saya. Bu D karena itu konsepnya memang benar. Yang paling kecil gayanya adalah yang paling banyak katrolnya, benar. Yang D. Tapi jika katrolnya sama, Ibu, maksud saya bukan jumlahnya, bentuknya, arahnya itu berlaku saat semuanya sama, baru kita melihat gayanya dia yang paling kecil sesuai jumlah. Tapi dalam kasus ini ternyata gambarnya berbeda. Nah, berarti kita harus mencari yang kemungkinan gambar katrolnya itu berpola sama. Baru kita bandingkan, gitu, Bu. Kenapa kita nggak bandingkan A dan C, Bu, gitu kan? A dan C itu kan 3 dan 4, ya. Apa 4 itu setengahnya dari 3? Apa 3 itu 2 kalinya 4? Maksud saya tidak bisa diukur dengan bilangan bulatnya gitu, Ibu. Ya, dan tidak ada di opsi yang membandingkan A dan C-nya. Gitu. Jadi kita harus memilih opsi yang kira-kira gambar mana yang bisa dibandingkan dalam kasus ini. Jadi yang D itu mengecohkan kita. Saya juga dulu memilih yang D, Ibu. Gitu kan. Kemudian setelah dianalisis lagi pembahasan dengan dosen, ternyata cenderung pada C yang dibandingkan. Iya. Kenapa D? Kenapa kan tidak itu D? banyak. Ya karena seperti itu yang penjelasan saya tadi, Bu. Semakin besar ini katrolnya kan semakin ringan ya, Bu. Semakin banyak katrolnya itu semakin kecil gayanya. Asalkan ukurannya sama. Ya, itu yang benar. Dan kan ada yang lebih besar ini sih katrolnya. Ya, itu. Makanya kalau misalnya A, B, C, D, E itu ukuran katrolnya sama, kita bisa memilih yang D. D, ya benar Ibu Busri tadi. Karena konsepnya memang semakin banyak katrol, maka gayanya semakin kecil. Gitu, Bu. Langsung ke majemuk tadi loh, Bu. Kalau majemuk kan banyak langsung tuh nggak melihat besar kecilnya. Ya, iya benar, Bu. Memang Bu Sri benar. Sama saat kita memahami katrol, yang terpikirkan semakin banyak katrol, maka gayanya semakin kecil. Nah, ternyata ada lagi. Nah, ini tergantung pengembangan soal gitu kan ya. Ada faktor lain yang menentukan gitu, Bu Sri. Jadi Ibu nanti jangan sampai bingung kalau mendapatkan soal ini. Kemudian di soal UP kemarin di Retaker juga keluar soal ini. Jadi katrol itu tiap UP kan memang ada, Bu, indikator untuk katrol gitu kan ya. Entah katrol yang mana yang keluar itu saya nggak tahu. Kebetulan ini ada di angkatan 4.
Kalau di angkatan 3 sebelum saya, yang kakak kelas saya, itu katrol yang tadi itu yang Budi menimba pakai katrol tetap, sedangkan Ani tanpa katrol, seperti itu. Beda-beda. Jadi soal nomor 1 ini sudah paham ya pengertiannya, konsep dari soal ini? Gimana? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya, oke. Jadi jangan sampai terkecoh pada ukurannya dulu. Kita lihat ukuran dan jumlahnya. Ya, yang bisa dibandingkan adalah yang sama. Gitu, Bu. Yang sama besar. Ya. Ukurannya sama. Ukurannya sama, kemudian apa hubungan antara keduanya itu bisa dibandingkan dengan polanya, ya 3 dan 6. Kalau nggak setengahnya ya berarti 2 kalinya gitu kan konsepnya ya. Kalau untuk rumus fisikanya Bapak Ibu itu ada penurunan rumusnya, tapi kita tidak perlu saya juga menghitung fisikanya untuk menurunkan rumus ini juga agak kesulitan ya Ibu. Karena kalau PGSD memang fisika dasar gitu kan ya. IPA dasar gitu, nggak sampai detail ke ilmu fisika yang eksaknya gitu. Tapi ada Ibu untuk penghitungan bagaimana cara menentukan keuntungan mekanik dari beberapa katrol majemuk itu ada gitu. Tapi cara menentukan opsi tercepat di soal UP ya seperti ini Bapak Ibu caranya gitu. Menentukan bagaimana membandingkan F atau gaya di antara beberapa katrol majemuk gitu. Oke, bisa dilanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Ya, oke. Nah, ini sama seperti konsep kita yang sudah dipelajari tadi, gaya dipengaruhi oleh banyak katrol atau tali. Semakin banyak katrolnya, maka F-nya semakin kecil yang dihasilkan. Nah, sama ya seperti yang konsep di awal. Nah, ini maksud saya, Ibu. Ada 2 gambar. Yang satu menggunakan katrol, yang satu lagi tanpa katrol. Ya, silakan Ibu Masito. Rudi dan Ratna menimba air dengan cara yang berbeda. Rudi menimba menggunakan katrol dan Ratna menimba langsung menggunakan tali. Apabila dilihat berdasarkan perbandingan usaha yang diperlukan, maka usaha Rudi A. Tidak memerlukan usaha sebab keduanya menggunakan alat bantu. B. Lebih besar dibandingkan usaha Randi. C. Tidak memerlukan usaha sebab memiliki keuntungan mekanik sama besar. D. Sama besar dengan usaha Randi. E. Lebih kecil daripada usaha Randi. Di sini berarti jawabannya adalah usaha yang diperlukan Randi. Berarti Randi itu lebih besar kecil. Lebih kecil lah, Bu. Rudi, Bu. Rudi yang laki yang pakai timbang. Rudi, Bu. Ya, berarti lebih kecil ya. Ya. Rudi lebih kecil. Lebih kecil ya, pakainya katrol ya. Yang satunya pakai itu siap. Ya. Tenaganya lebih besar ini yang Ratna. Betul, Ya. betul yang Bu. Yang ini ya. Ya. Ya, benar. Jadi kalau ditanya usaha, maka kalau usaha ya bandingkan dengan usaha kita mengerek beban itu. Nah, di sini digambarkan tidak digambarkan bebannya berapa, hanya usahanya saja. Kalau ditanya usaha tanpa memperhitungkan bebannya, maka kita perhatikan dengan ini Ibu, tenaga yang kita keluarkan kalau usaha itu. Kan Ibu bisa membayangkan ya kalau pakai kerean dengan tanpa menggunakan kerean lebih berat mana gitu kan ya. Lebih berat yang tanpa kerean, berarti usahanya lebih ringan yang kerean yang pakai katrol ya. Berarti usahanya lebih kecil daripada usaha Ratna.
Ya, Ratna berarti kalau ditanya ini kadang di soal itu yang diminta Ratna. Nah, jangan sampai kebalik ya. Berarti kalau usaha Ratna adalah lebih besar. besar. Tapi karena yang ditanya usaha Rudi, maka lebih kecil. Jangan sampai kebalik ya, Bapak Ibu. Itu usaha. Itu gambarnya aja nih perempuan laki-laki semua sih, Bu. Enggak. Ya, Bu. Itu pakai Ratna rok, yang pakai pink. Ya, Ratna yang enggak pakai katrol, Ibu. Yang pink. Ratna itu rambutnya panjang, bisa pakai Ya. rok. Ini screenshotnya kepotong. Rambutnya nggak kelihatan, jadi kayak laki-laki semua. Iya. Ini di kepah. Iya. Nah, kalau ini perubahan energi, Bu. Jadi sama yang seperti kita lakukan sebelumnya, kalau ada gambar perubahan energi, kita lihat belakangnya ya. Ombak itu, Bu. Nah ya, jangan lupa belakangnya dulu. Belakangnya udah elektrik semua, oke. Kemudian mundur lagi satu langkah, pastinya elektromagnetik. Mundur lagi pasti ada kinetik. Nah, ombak. Kalau misalnya gambarnya nggak jelas, seperti ini cara laut itu, Bu. Tapi karena di sini sudah ada satu-satunya ada potensial ombak, ya. Kalau yang lain, apakah ada jawaban yang lain, Bapak Ibu? Bu, saya pilih yang ini, yang nuklir misalnya. Ada kalor uapnya, Bu, gitu kan? Nuklir dari mana? Karena di sini langsung berhubungan dengan laut. Nah, iya, kekuatan ombaknya. Jadi potensial ombak yang menjadi energi geraknya kinetik, baru dia menggerakkan turbinnya untuk menghasilkan energi listrik. Nah, kalau misalnya ada dua opsi, Bapak Ibu ya, ada potensial ombak. Nah, cara menentukannya seperti tadi. Kita cari dari belakang dulu. Ya, potensial ombak. Kemudian di belakangnya elektromagnetik itu ada kalor. Ya, harusnya kalor itu berada sebelum kinetik, gitu. Jadi energi gerak itu pasti berhubungan dengan yang langsung menghasilkan energi elektromagnetik. Itu cara mencarinya dari belakang lihatnya. Kalau misalnya ada dua opsi yang sama-sama ada potensial ombaknya, gitu. Nanti ada beberapa gambar yang contoh PLTA, proses PLTA, proses PLTU juga. Itu memang ada di indikator, Bapak Ibu. Dan selalu muncul di UP angkatan berapapun kalau ini energi listrik. Ada PLTS juga, tenaga surya. Banyak yang terpental ya. Kenapa Bapak Ibu jaringannya? Nggak tahu, Bu. Lancar saya, Bu. Ya, Bu, jaringan Bu kepental-pental. Iya, keluar masuk dari tadi. Sudah kepental. Iya. Saya lancar, Bu. Bu Ani hadir, Bu Ani kemarin tanya katrol. Bu, ada saya ini. Oh iya. Bu Ani kemarin bingung ya? Iya, Bu, ini katrolnya ditempelkan ke mana? Iya, sudah paham, Bu. Kemarin kan contohnya cuma satu, sekarang sudah banyak, jadi ngerti. Iya, seperti ini Bu ternyata Bu bergeraknya. Iya, Bu. Saya sudah hadir dari tadi, memperhatikan dari tadi. Oh iya. Ini ganti saya Bu yang nggak tahu sama sekali. Oh. Kemarin hanya bahas sekilas gitu kan ya Bu Ani ya. Iya. Bingung kemarin, sekarang ini sudah jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ya Bu, sama-sama. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Sama Ibu, ini tentang dua orang yang menimba dan juga yang tanpa katrol. Nah, tapi namanya beda nih. Ya. Adi dan Betty katanya. Jadi
Diubah-ubah memang Ibu dengan gambar yang sama itu bisa muncul beberapa soal dan yang diminta pun berbeda. Nah, coba Bu Ani nih yang baca nomor 4 nih. Nomor 4. 2 orang peserta didik menimba air dengan cara yang berbeda. Andi menimbang menggunakan katrol dan Betty menimba langsung menggunakan tali. Apabila kedalaman sumur sama, maka pernyataan yang tepat untuk kasus di atas adalah A. Keuntungan mekanik Adi lebih kecil dari Betty. B. Adi dan Betty tidak memiliki keuntungan mekanik. C. Keuntungan mekanik Adi berlipat-lipat dari Betty. C. Keuntungan mekanik Adi berlipat-lipat dari Betty. D. Keuntungan mekanik Adi sama dengan Betty. E. Keuntungan mekanik Adi lebih besar dibanding Betty. Ya, yang mana Bu? Keuntungan mekanik Adi lebih besar daripada Betty. Sama. Keuntungan mekanik Adi lebih besar dibanding Betty. Bu. Iya. Coba dilihat. Kalau Adi itu pakai katrol apa? Katrol tetap. Ya. Katrol tetap, KM-nya berapa? 1. Kalau Betty pakai apa? Katrol bebas. Nggak ada. Tanpa katrol. Ya, tanpa katrol. Nah, keuntungan mekaniknya Betty itu kalau tanpa katrol, Ibu, keuntungan mekaniknya juga 1, Ibu. Sama. Nah, kecuali Betty menggunakan katrol apa? Katrol bebas, maka keuntungan mekaniknya berapa? 2. Berarti Betty nanti keuntungan mekaniknya lebih besar daripada Adi. Tapi di sini yang terjadi bukan pakai katrol bebas si Betty-nya. Berarti sama. Katrol. Nah, berarti Sama. Yang D. Gitu. Padahal kayak kabutan sing Betty ya, bukan masalah kabutan Ibu, kalau keuntungan mekanik ya. Keuntungan mekanik ya. Nah, keuntungan mekanik itu katanya yang ahli fisika itu berdasarkan arah tuasnya. Kan sama-sama narik ya ke bawah, jadi sama-sama mendapatkan air 1 timba walaupun tapi lebih enak Betty. Nah, tapi yang didapatkan sama-sama air 1 timba. Nah, kalau gaya dan usaha itu mungkin kita bisa membayangkan tenaga ya usaha ya. Tapi kalau keuntungan mekanik itu berdasarkan arah gayanya katanya Ibu, arahnya. Jadi arahnya itu sama. Kalau katrol tetap dan tanpa katrol itu sama-sama ke bawah. Kuasanya itu sejajar gitu katanya. Jadi saya tahunya KM keuntungan mekanik katrol tetap sama dengan 1. Keuntungan mekanik tanpa katrol juga 1. Artinya sama gitu Ibu. Jadi keuntungan mekanik Adi sama dengan si Betty. Kalau ditanya keuntungan mekanik. Tapi nanti misalnya Ibu yang keluar di soal, si Betty pakai katrol bebas. Berarti keuntungan mekanik Betty lebih besar. Keuntungan mekanik Adi lebih kecil. Ya. Jadi keuntungan mekanik sama dengan apa, Bu? Arah gaya. Arah tali. Arah lengan kuasa. Kuasa. Iya, lengan kuasa, Ibu. Kalau misalnya Betty menggunakan katrol majemuk gimana, Ibu? Keuntungan mekaniknya? Keuntungannya tadi 1, sama, Bu. Enggak. Gimana tadi? Semakin banyak katrolnya deh tadi. Iya, benar. Kalau Betty pakai katrol majemuk, maka keuntungan mekaniknya itu
Sesuai dengan Tergantung jumlah katrol. Jumlah Nah, katrol. harus ngitung jumlah Katrol. katrolnya gitu. Ya berarti tergantung katrolnya Betty. Betty pakai 3 katrol berarti KM-nya Betty 3. Ya. Berarti nanti KM-nya Betty lebih besar daripada Adi. Tergantung katrolnya. Tapi kan tetap lebih besar, Bu. Kalau katrol majemuk kan lebih dari 1. Ya benar Ibu. Jadi katrol majemuk nggak mungkin hanya 1. Pastinya katrol majemuk itu lebih dari 1. Besar. Nah, berarti KM-nya lebih besar daripada si Adi. Berapapun itu jumlah katrolnya. Yang penting katrol majemuk aja udah langsung ya. Minimalnya kan 2 ya katrol majemuk ya. Pasti Padahal tetap itu hanya 1. Benar Ibu. Itu ya konsepnya ya. Nah, tentang keuntungan mekanik sudah ada gambaran ya, Bapak Ibu ya. Ya Bu, sedikit. Ya, alhamdulillah. Daripada kemarin Ya, sudah ada sedikit-sedikit gambaran. Sedikit-sedikit, besok diisi sedikit lagi, Bu. Jadi bukit, Bu. Jadi bukit. Dikit-dikit jadi bukit. Ya, benar kan? Nah, ini rumusnya tadi. Iya, saya kepetal-petal berarti. Aduh. Kita belajar fisika. Ini sedikit katanya masih di permukaan fisikanya. PGSD fisika dasar masih Ibu. Dasar tak belum bisa, apalagi yang dasar. Udah kita memang kayak gini indikator PGSD-nya Ibu. Yang penting kita lulus gitu aja. Amin. Betul Bu. Penting lulus ini. Ya. Dapat ilmunya Bu juga, alhamdulillah. Nah, lulus untuk ilmu, tambahan ilmu banyak. Ya benar Ibu. Bermanfaat. Baik, dilanjutkan nomor 5. Ibu Masito ada? Ada, Bu. Ya. Mana? Nomor 5 Ibu. Nomor 5. Nomor 5 siap. Adi menimba air dengan katrol dan Betty menimba air dengan seutas tali secara langsung. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Saat menarik ke atas arahnya sesuai dengan gaya gravitasi. B. Menarik ke bawah lebih sulit daripada menarik ke atas. C. Keuntungan mekanik Adi lebih kecil dibanding Betty. D. Keuntungan mekanik Adi lebih besar dibanding Betty. E. Gaya kuasa yang dilakukan Adi untuk mengangkat beban itu sama besar dengan yang dilakukan Betty. Ini berarti Adi menimba dengan katrol, Betty menimba dengan air seutas tali. Di sini benar adalah ini tidak ada gambar, hanya pernyataan. Kayak tadi ya. Nah, tapi gambarnya seperti tadi. Jadi Ibu harus membayangkan gambarnya kalau ini. Jawabannya. Bu. Jawabannya Bu. Kuasa yang kita lihat. Yang A. Yang A gaya ke atas katanya sesuai arah gravitasi. Salah ya? Salah. Gravitasi ke bawah. Nah, betul. Menarik ke bawah lebih sulit daripada menarik ke atas. Belum tentu. Karena lebih susah ke atas. Lebih mudah. Ya, harusnya lebih mudah. Ya. Iya. Kemudian keuntungan mekanik Adi katanya lebih kecil. Padahal pakai katrol Adi ya. Jadi salah. Satunya enggak pakai, harusnya sama. Pakai katrol Harusnya sama. sama. Sama besar. Nah, berarti yang ini salah, yang D juga salah. Ya, tinggal yang E. Yang E. Tuh, katanya gini, Bu, ini gaya, katanya gaya itu Ibu terkecoh pada katrol bebas dan katrol tetap. Bu, gayanya kan harusnya lebih besar ya, Bu, gitu kan. Lebih besar yang katrol tetap. Dilihat dulu. Ini bukan. Ini tidak tetap. Itu ini bukan katrol bebas. Bukan katrol. Tidak pakai katrol. Nah, benar. Pakai katrol. Ya, kata-kata gaya di sini sebenarnya mengecoh Ibu untuk tidak memilih yang ini, gitu kan? Iya, betul. Nah, tapi di sini yang dibandingkan adalah si Adi ini pakai katrol,
tapi Betty-nya tidak pakai katrol, bukan katrol bebas. Jadi keduanya itu bukan katrol bebas dan juga bukan katrol tetap. Yang satu itu malah tanpa katrol, sama seperti gambar yang tadi gitu. Kalau kita memilih keuntungan mekanik, maka kita harus cari yang keuntungan mekaniknya sama. Tapi di sini nggak ada. Ya, kemudian opsi A dan B juga nggak ada. Akhirnya saat Ibu kebingungan karena sudah tahu A, B, C, D sudah salah, Ibu pastinya harus mengarah pada yang E. Iya, meskipun Ibu tidak tahu alasannya. Pertama, wah bingung ya. Ini kan kata-kata gaya gitu kan ya. Tapi memang benar gaya kuasa. Gaya kuasa itu Ibu bukan mekanik kuasa sama KN. Bebannya sama besar itu aku. Ya, gaya kuasa itu sama dengan keuntungan mekanik Bu istilahnya. Bukan gaya yang F itu bukan di rumus itu, tapi ini ada kata kuasa yang menentukan lengan kuasa dan juga lengan bebannya. Ini adalah keuntungan mekanik, tapi dengan kalimat lain. Nah, sama besar Ibu nih loh. Ada kata-kata sama besar. Iya Bu, ya itu sama besar. Nah, ya. Ibu mau pilih ini gaya, tapi kan gayanya kok sama besar sih, padahal gayanya kan harusnya lebih ringan Adi, lebih kecil Adi, karena Adi pakai katrol dan Betty ini tidak pakai katrol, harusnya kan gayanya lebih kecil. Nah, tapi di sini bukan gaya saja, ini namanya gaya kuasa. Nah, gaya kuasa itu adalah istilah lain dalam keuntungan mekanik. Nah, itu Ibu. Jadi, opsi ini pakai istilah lain dari keuntungan mekanik. Berbeda dengan yang soal yang sebelumnya. Ini kan langsung pakai kalimat keuntungan mekanik sama dengan, gitu kan? Ya. Nah, kalau yang ini pakai kata lain, gaya kuasa. Terus ada kata kunci lagi sama besar. Nah, itulah opsi yang tepat. Itu Ibu, cara mencari opsi yang kira-kira tepat tuh. Itu ya Ibu ya, nomor 5. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Nah, ada 2 katrol nih. Yang cara 1 disebut katrol apa? Tetap. Yang cara 2 Katrol bebas. Nah, katrol bebas. Pak Anton hendak mengangkat ember setinggi 5 meter. Nah, jaraknya 5 meter katanya. Dengan menggunakan sistem katrol dengan 2 macam cara seperti gambar di atas. Anak panah menunjukkan arah gaya yang dikerahkan Pak Anton. Pernyataan yang benar dari peristiwa tersebut adalah, nah mari kita lihat opsinya. Yang A, gaya yang dikerahkan Pak Anton pada cara 1 lebih besar daripada cara 2. Namun, usaha untuk kedua cara tersebut sama. Yang B, gaya yang dikerahkan Pak Anton pada cara 1 lebih kecil daripada cara 2. Namun, usaha untuk dua cara tersebut berbeda. C, gaya yang dikerahkan Pak Anton pada cara 1 lebih besar dari cara 2. Namun usaha untuk kedua cara tersebut berbeda. D, gaya yang dikerahkan Pak Anton pada cara 1 dan 2 sama. Namun usaha dua cara tersebut berbeda. Yang E, gaya yang dikerahkan Pak Anton pada cara 1 dan 2 sama. Namun usaha pada cara 1 lebih kecil daripada cara mana? Abu. A.
A. A. A. Kenapa Bu? Engko tak lurune. P. A, Bu. A. Abu. Nah, coba kita lihat. Yang kemungkinan kita delete ya. Gaya itu apa, Ibu? Gaya itu. Yang ditanya apanya sih? Gaya. Gaya. Gaya itu lambangnya apa tadi? F. 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 Ya, F ya. Tadi pada katrol tetap, F-nya gimana tadi? F-nya? Satu. W per F sama dengan W. W per. Nah, kalau pada cara satu, pada F katrol sama tetap, dengan W. nah, F sama dengan W. F sama dengan W. W. Satu. Dan ya, kalau misalnya di cara 2, F-nya gimana? W per K. W per K. W per K. W setengah W. Setengah W. Nah, jadi F-nya lebih besar siapa? Cara satu. Satu. Cara 1. Nah, berarti gayanya lebih besar yang cara Satu. Nah, yang ini berarti lebih kecil. Nah, dari sini Jawabannya kita beda. bisa cari lebih besar. Kalau yang D dan E, kenapa tidak kita pilih? Karena lebih kecil. Karena dikirakan sama. kamu sadar Sama. Nah, ini loh, sama. Usahanya sama. Gayanya sama, kan Sama. salah ya. Sama. Harusnya kan caranya lebih besar. Nah, Ya. Kita berarti lebih pilih yang mana berarti? Kalau ini lebih kecil katanya. Nih, Tadi lebih besar, Bu. lebih besar, Bu. 1 lebih besar dari 2. Ya, berarti yang kita pilih A dan C. C, udah lebih besar, sama-sama. Ada lebih besar. Ya. Sekarang kita tinggal melihat usahanya, Ibu. Sama atau berbeda? Usahanya gimana? Berbeda. Setengah Nah, sama usahanya satu berbeda. Satu narik ke bawah, satu ke atas. ya berarti usahanya lebih apa di sini? Ini usahanya Lebih kecil. Besar. Besar, Bu. Lebih besar, karena kalau usahanya yang- beda. Ya, berarti usaha lebih Kecil. artinya ini Berbeda. berbeda. Ini kan sama yang A. Ya. Ya. Kalau ada lebih besar dan lebih kecil berarti usahanya tuh berbeda, Ibu. Ya, yang ini. Sama-sama dengan katrol itu. Cuman Usahanya berbeda, gaya yang dikerahkan Pak katrol bebas dan katrol. Ya, kan boleh juga saya tulis usaha cara 1 lebih besar daripada cara 2. Atau lebih tepatnya berbeda kalimatnya, ya kan? Ya, Bu, ya. Nah, lebih besar, lebih kecil, artinya kan berbeda ukurannya, Ibu. Bukan sama. Gitu. Nah, cara menganalisis kalimatnya seperti itu. Loh, Bu, ini usahanya lebih besar, Bu, yang katrol 1. Iya, lebih besar. Yang cara 2, lebih kecil. Artinya kan berbeda, gitu kan. Nah, yang penting kita cari dulu opsinya, coret yang memang tidak sesuai. Seperti D dan E, was coret udah. Coretnya. Karena sama, harusnya kan tidak sama, gitu kan ya. Kemudian carilah yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau lebih besar berarti yang lebih kecilnya dicoret. Kita ada 2 opsi, tinggal A dan C. Nah, kalau udah kita buang yang lain, kita fokus pada A dan C-nya. Mana yang lebih sesuai gitu. Yang penting kita tahu yang ditanyakan fokusnya itu adalah gaya intinya ya, F-nya. Gitu Bapak Ibu. Sudah ada gambaran ya tentang gaya, katrol tetap, katrol bebas? Sudah. Ya, Sudah, Bu. Nah, tapi nomor 7 kita hitung nih. Kita mau ngitung-ngitung nih.
katrol tetap. Sebuah katrol tetap digunakan. Nah, ini soal nomor 7 ini sudah tertera jelas bahwa katrol yang digunakan adalah katrol tetap. Ada yang seperti ini, Ibu, tidak dinampakkan sebuah katrol gitu kan. Kemudian ada ciri-ciri lagi, jumlah N-nya. Jumlah katrolnya sebanyak 5 buah. Berarti ini kira-kira katrol apa? Majemuk. Nah, ya Ibu, meskipun nanti katrolnya itu tidak dinampakkan, tidak diberitahu itu katrol apa, pasti nanti ada ciri-ciri lain yang membantu Ibu untuk menuju ke jenis katrolnya. Nah, kebetulan yang nomor 7 adalah katrol tetap katanya. Baik, berarti kita fokus pada rumus katrol tetap. Nah, Sama dengan 50, A. ya. Bebannya 50, berarti beban itu apa? Lambangnya tadi. W ya. W. 50 Newton. Dengan kuasa LK. LK 15 meter. Ya. Kemudian berapa panjang lengan bebannya? Nih, lengan beban yang ditanya. LB sama dengan, nah, LB-nya berapa? Kita lihat. Nah, nih. Keuntungan mekanik katrol tetap adalah 1. Maka lengan kuasa sama dengan lengan beban katanya. Berarti LK sama dengan LB. LB. Berarti kita hitung. LK 15 tetap 15. LK sama dengan LB ya. 15. Lengan kuasa, lengan beban. Ya, berarti LB-nya sama dengan 15. Nah, gitu Bu, kalau katrol tetap artinya KM-nya 1, jadi lengan kuasa sama dengan lengan bebannya. Berarti 15. Ya, sama. Kalau misalnya katrol bebas, coba kita lihat rumus katrol bebas tadi. Setengah. LK per LB sama dengan 2. Nah, kalau misalnya nomor 7 ini soalnya saya ganti menggunakan katrol bebas. Nah, berarti kita hitung rumusnya. LK per LB sama dengan 2. Berarti LB-nya gimana cara mencari LB? LB sama dengan LK dibagi 2. Berarti lengan beban pada katrol tetap adalah 15 bagi 2. 7,5. Itu ya. Jadi ini rumus LK dan LB pada katrol bebas. Tetap dulu yang sama. Kemudian kalau ini setengahnya berarti dia katrol bebas. Setengahnya ya. Ini konsepnya kan LK per LB dibagi 2, artinya setengahnya Ibu. Jadi kalau LK-nya 10 berarti LB-nya 5, jadi setengahnya. Tapi kalau katrol tetap LK sama dengan LB. Berapapun LK-nya, LB-nya ya sama segitu juga. Gitu Ibu. Gitu ya. Tapi ini saya ganti lagi di awal, ini adalah katrol tetap. Sama. Ya, sama. Oke, kita terkecoh nanti yang 50N itu digarapin 50 ya, Bu. 50. Oh iya benar ya.
Ini Ibu, saking kesusunya, wah sama, udah hafal nih. Bu Sri, Bu Masita udah hafal. Wah ini LK sama dengan LB, tapi angkanya bukan yang ini. Iya. Iya, Bu. A langsung A milihnya, Bu. Langsung A misalnya ya. Wah, ini ada 50. Wah, sama nih 50 gitu kan ya. Tanpa memperhatikan yang 15. Padahal ini adalah dicari kuasa ya, Bu ya. Yang lengan kuasa yang dicari bukan ban. Bukan beban. Kalau Newton itu satuan untuk bebannya. Jadi jangan sampai terkecoh. Loh Bu, ini nggak dipakai ya gitu kan ya. Bu, W-nya nggak dipakai ya. Nggak ada. Nggak dipakai, pengecoh aja. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Masa yang buat soal ngasih tahu ini pengecohnya. Gue serta bisa. Nggak ada, Ibu. Jadi kita harus menganalisis sendiri mana angka yang kita pakai, mana yang tidak gitu kan ya. Mana ada angka yang berhubungan. Kadang kan semua angka itu dipakai untuk menghitung rumus gitu. Itu bisa juga. 50 dibagi 15. Lengan lengan ya. Ya, jadi ada angka yang memang nggak dipakai, memang hanya untuk menjebak kita gitu, Ibu. Iya. Untungnya bimbel ini Bu, ini. Iya. Ya, alhamdulillah ya Bu, kita bisa sharing ya. Iya, saya kayak gini enggak tahu sama sekali. Dewi, ya. Nanti ini lanjut aja, umpama ini selesai kan kita UP-nya Oktober ya. Lanjut aja lah, saya mah seneng kayak gini. Iya, kalau ilmu ya Bu. Jangan lama-lama Ibu. Saya maunya Ibu kalau belajar sendiri males. Segera lulus gitu Ibu. Amin, sekali maju Bu ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya benar Ibu, sekali maju UP langsung lulus. Udah jangan. Saya nggak mau ada keluhan itu Bu Dewi, nggak sanggup saya. Iya Bu. Jangan sampai alhamdulillah. Jangan sampai Ibu harus satu kali maju sudah harus lulus. Gitu. Saya senang gitu kan kalau ada peserta ngabari, Pak saya lulus, Pak Ilmi saya lulus. Alhamdulillah. Suka ya Bu, bahagia juga. Akhirnya ditambah lagi ini. Ya Ibu, jadi jangan terlalu nilai itu nggak ada Ibu, nggak nampak nantinya, hanya predikat aja. Jadi jangan terlalu dipikirkan saya benar berapa, saya salah berapa, nggak usah Ibu. Jadi jangan penting lulus, penting lulus Ibu. Karena predikat Ibu nggak ada nominal, nggak ada angka maksud saya, nggak ada nilai, hanya predikat. Ya ini kan tahap-tahap akhir ini 20% lagi. Ibu kalau di dashboard itu nggak akan 100% Ibu, di dashboard LMS nggak akan. Karena nanti di LPTK hanya 80% aja fullnya. Nanti yang 20 kembali ke dikti, UP dan UKIN. Oh gitu ya Bu. Nggak akan 100. Ya nggak usah mikir di dashboard ya Bu. Yang penting lulus Bu. Ya nggak usah mikir di dashboard. Yang penting lulus. Yang penting lulus. Yang kita bahas terus Pak, ini soal-soal Bu. Punten. Iya. Terus kemudian itu Ibu, yang penting Ibu udah maksimal ke dosen juga. LK udah nggak ada yang di bawah KKM kan? Enggak, alhamdulillah. Nanti UKIN-nya sama UP-nya dimaksimalkan Ibu, segala video pembelajaran dibuat yang paling baik. Kemudian sertifikat tuh ambil yang paling berkualitas gitu ya. Bu, itu videonya dua-duanya diupload. Ini kan PPL-nya 2 kali, videonya kan juga 2. Apakah videonya itu 2 kali diupload? Enggak, Ibu. UKIN itu hanya UKIN beda, Bu. Satu beda dari yang PPL buat lagi. Lagi, Bu. Berarti Video lagi Bu untuk UKIN. Ya, yang paling baik ambil lagi. 3 kali ya. RPP-nya buat 3. Iya, 3 kali. Nah, benar. Ibu mau tanya, ya. Untuk RPP itu kita buat lagi yang baru atau pakai RPP yang rencana aksi 1 atau rencana aksi 2 ya? Pakai yang baru aja.
Yang untuk UKIN itu khusus dah, yang paling dibaguskan, kemudian yang ambil materi baru, yang medianya paling inovatif itu dah, karena bukan dosen lagi yang nilai Ibu, dikti. Nilai dari mana itu? Dan nanti Besok dikasih contoh ya Bu. Kenapa Ibu nilainya kenapa? Nilai dari siapa itu kalau UKIN itu? Dari dikti Ibu, sama seperti Ibu pretest. Oh gitu. Ya, Ada yang nggak lulus nggak sih Bu kalau UKIN itu? Silang Bu kayak di SD. Ada yang nggak lulus UKIN loh Bu, jangan disepelekan UKIN. Oh gitu. Ya Bu, besok dikasih contoh ya Bu ya. Kan Pak Ilmi udah share Ibu contoh-contoh UKIN itu Bu di grup. Ya. Dibuka lagi coba Ibu draft-nya ya, dicari lagi yang contoh-contoh dari Pak Ilmi. Bagus-bagus Ibu contohnya dari Pak Ilmi. Kalau RPP UKIN itu kita nggak apa-apa sih nyari di Google ya? Apa bagaimana ya Bu ya? Ibu sebaiknya ini apa namanya yang asli karya Ibu gitu kan. Karena benar-benar di ini Bu, kalau di UKIN itu ada pendeteksinya gitu. Sekali nggak bisa dibuka, sekali ketahuan itu apa namanya, entah itu plagiat atau Google Drive-nya nggak bisa dibuka, YouTube-nya juga. Kemudian hasil convert PDF-nya nggak jelas, itu Ibu langsung di ini nilainya udah nggak lulus Ibu. Jadi hati-hati sekali tentang berkas ini gitu kan. Karena ini yang ngoreksi bukan dosen lagi kan Bu, udah kembali ke dikti. Berarti dari sekarang aku udah harus mikirin lagi nih buat RPP satu lagi ya? Iya benar. Ya Diberi Allah. contoh dong Bu, diberi contoh yang yang real loh Bu. Ya, nanti saya peraga yang real. Ya, RPP-nya juga. RPP-nya apa beda ya Bu? Kemarin kan saya itu ngajar IPA, bahasa Indonesia, kemudian matematika, terus untuk UKIN apakah boleh beda misalkan? Iya, PS. bebas. Jadi UKIN itu Ibu juknisnya nanti akan diberi oleh LPTK Ibu, juknis dari diktinya nanti keluar. Kemudian di situ akan dijelaskan. Nah, biasanya untuk juknis yang tahun kemarin itu UKIN, video pembelajaran inovatif gitu aja. Tidak ada kelas berapa, materi apa. Jadi dikti hanya melihat kesesuaian aja, inovatifnya gimana. Ibu bagus nggak ngajarnya gitu Ibu. Dia nggak melihat materinya apa, kelas berapa, udah nggak pengaruh. Jadi cuma kesesuaian aja. Videonya ya diedit selama 15 menit itu, bukan yang full itu 1 jam. Iya. Yang berapa Bu Susi kalau UKIN Bu Susi? 30 kayaknya Bu. 15 kayaknya. Kemarin 15 menit itu Bu kemarin. Iya. Tapi nanti di UKIN itu sebelum 15 menit itu ada tambahan di awal 1 menitnya itu untuk perkenalan, karena bukan dosen ya, jadi kita harus mengenalkan diri kita. Seperti di tes wawancara guru penggerak itu, perkenalkan nama saya siapa Bu Ani, dan saya dari LPTK mana, gitu kan yang dinilai soalnya se-Indonesia Bu Ani. Itu apa berupa video kalau ngomong itu Bu? Iya. Dewi, serem amat ya kayaknya ya. Tidak berupa tulisan itu Bu, harus berupa video. Berupa video. Kita ngajar Bu. Ya bentar ya, ini punya saya. Saya tampilkan di saya, nggak apa ya? Iya Bu, nggak apa-apa, beri contoh untuk aku. Iya Ibu. Ya, ini penting kok. Biar kami kuat menghadapi. Iya. Aduh, dipelajari. Enaknya kayak yang sekarang itu banyak template-template yang bagus-bagus buat ya, bisa video. pilih Bu. Bisa pilih. Kalau kami dulu masih untuk Canva aja masih kayaknya masih meraba-raba ya Bu Dewi. Canva itu video orangnya harus beli kain hijau berarti. Nggak usah. Enggak, saya di kelas Ibu, coba lihat ya punya saya. Saya Nggak usah pakai itu. Kain hijau malah nambah. Saya pernah pas pertama pakai kain hijau malah nggak bagus. Belum kelihatan Bu. Belum di-share screen Bu. Ya. Nanti di-share Bu, nanti di-share.
Oh, Ini jalan aja share. nggak apa-apa, Bu. Ini saya share. Nanti dikirim ke grup, Bu. Nah, yang saya juga saya kirim nih. Kita beda, enggak apa-apa. Saya adalah guru di SDN Kamal 01 Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan print out itu tuh. praktek pelaksanaan pembelajaran tema 5 Prakteknya ya Bu Dewi menggunakan print out itu. Iya. Pembelajaran ketiga buat ujian. SDN Kamal 01. Untuk lebih jelasnya berikut video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan pembelajaran saya saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Sudah. Ya, seperti itu. Jadi di awal itu ada perkenalan, seperti itu, apa namanya? Cetak kartu ujian. Jadi kartu ujiannya nanti daftar dulu Ibu, didikti lagi seperti daftar ulang gitu. Bu Dewi, izin Bu Dewi tanya. Ya, kenapa Ibu? Itu apa jadi nanti udah nggak ditanyakan lagi tuh ya masalah kelas kita ngajar kelas berapa, yang penting Enggak. dari RPP tersebut aja gitu, ada media dan yang lain gitu ya. Kemudian di video saya tadi kan ada keterangan ya, masing-masing itu guru mengucapkan salam dan doa, guru apersepsi gitu kan. Di bawah itu, di bawah videonya ya diberi keterangan. Itu editornya Ibu yang mahir ngasih animasi itu kan. Itu yang teman saya rekam pakai handycam terus diedit juga, karena tahun kemarin belum ada yang ngajari saya untuk edit-edit video, itu belum ada Ibu. Jadi saya minta bantuan teman, saya ngajar saja gitu kan. Jadi prosesnya seperti itu, saya daftar UKIN dulu, nanti dibuka di Dikti setelah Ibu lulus PPL. Lalu diberitahukan 1 minggu sebelumnya pendaftaran UKIN itu. Ibu harus daftar lagi, gratis kok Ibu, udah 1 paket ya. Jadi daftar lagi, ngisi biodata, nanti cetak kartu. Cetak kartunya seperti punya saya tadi. Lalu memperkenalkan diri untuk pembuatan videonya. Seperti itu. Lalu digabungkan itu Ibu videonya dengan video pembelajarannya. Saya tuh langsung rekam di kelas tadi. Ibu boleh misalnya mau rekam di, karena memang juknisnya waktu itu pakai baju hitam putih. Nanti sesuai juknis Bapak Ibu juga ya. Entah pakai ada yang ini pakai batik, teman saya ada. Itu mungkin ini apa? Bebas dan sopan gitu kayaknya. Tapi kesepakatan itu teman saya di LPTK pakai baju hitam putih itu waktu itu. Jadi sesuaikan saja. Perkenalan dulu, kemudian ada pengantar videonya, ada identitas RPP-nya, perangkatnya, kelas berapa gitu kan. Di depan itu tadi langsung Ibu udah mengajar, sama seperti kita buat video PPL gitu. Gampang kok Bu, yang penting nanti nampak gitu Ibu, yang Ibu lakukan di RPP jelas-jelas nyata, dan yang paling penting tidak fokus ceramah, itu saja. Jadi enggak dari awal sampai akhir ceramah aja kan ya, enggak. Di media itu juga nampak, kemudian diskusi kelompoknya juga iya, anak-anak aktif. Seperti itu Ibu. Alat peraganya ya Bu, rel ya Bu. Ya, alat peraganya saya bawa. Alat peraganya saya bawa Ibu. Kalau saya dari gimana Bu? Kenapa Ibu? Saya itu
dari PPL 1 sampai PPL 2 mungkin UKIN semuanya daring LPTK saya tuh, Bu. Itu gimana itu? Itu yang daring sama saja, Bu Masito. Saya daring semua waktu itu. Untuk prakteknya itu tetap ininya sesuai dengan RPP ya. Sesuai dengan RPP disesuaikan nanti untuk pembuatan edit videonya juga seperti itu. Itu saya sudah kirim di grup Ya, Bu. yang punya saya ya. Ya, makasih Bu, makasih Bu. Itu yang sederhana sekali itu. Ya, Nggak nanti apa-apa. bisa dilihat-lihat Ibu. Iya, tadi saya lihat yang punya Bu Novi sudah bagus sesuai, pokoknya urutannya itu disesuaikan dengan RPP ya, Bu Dewi ya. Ya, benar Bu Susi. RPP, jangan kita itu pada saat mengajar itu jangan sampai guru itu jadi center. Jadi sekarang itu sudah murid yang bergerak itu muridnya gitu kan. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai ini saja, fasilitator saja. Nanti apa namanya, jangan ada inilah pada saat kita mengajar pokoknya diusahakan pancing anak untuk bergerak, untuk aktif gitu. Pancing anak untuk aktif. Kalau bisa bukan mengajarkan yang tidak baik ya Bu Dewi ya. Jadi kalau bisa untuk UKIN ini benar-benar anaknya kita setting dulu lah. Kita setting dulu. Jadi supaya ini apa namanya di videonya juga supaya bagus. Kita ini dulu sebelumnya kita di briefing kerja sama Bu. Iya, briefing praktek dulu ya Bu ya. Praktek dulu benar. Itu kan di briefing dulu. Nanti kamu jawab ini nih. Pokoknya dipersiapkan sedemikian rupa agar video yang kita dapat itu maksimal gitu. Iya. Kalau yang PPL 2 digunakan kan lebih hafal malah Bu anak-anak itu namanya. Ya boleh juga misalnya Ibu mau pakai materi yang PPL asalkan misal ditambah. Kemarin kurang maksimal Bu di medianya. Kemudian anak-anak juga kurang aktif gitu kan, di briefing lagi Bu. Iya. Bisa direvisi tapi kan materinya itu kan bisa. Iya. Itu pada saat praktik itu diusahakan ada ice breaking. Ice breaking itu ada nilai tersendiri di ice breaking itu. Ya, benar. Pupuk semangat gitu ya Bu. Ya apa saja gitu supaya pada saat anak merasa jenuh gitu kan. Pada saat anak merasa jenuh itu ada nilai tersendiri. Saya ngobrol sama teman saya yang kebetulan guru pamong kan. Guru pamong. Awas katanya ice breaking. Oh ice breaking itu udah ada nilai tersendiri katanya. Iya. Kemarin saya juga gitu Bu, agar anak-anak agak lesu, ayo tepuk semangat gitu. Kalau umpama tepuk semangat diganti tepuk PPK yang itu belajar Pancasila. Boleh Bu, terserah. Boleh terserah apapun, tepuk apapun. Enggak apa-apa Ibu. Kalau di ini kan kalau yang di apa? Kalau kebetulan materinya ada yang ASEAN itu Bu, yang apa? Oh iya. Pendiri Kelas ASEAN sambil nyanyi kan? Ada 5 negara ya kan? Kelas 6 itu. Kalau ada kebetulan itu kan, jadi kita apa gitu nyanyikan atau apa, jadi supaya anak lebih semangat lagi. Yel-yelnya. Ya. Ayo Mbak Dewi dilanjut. Seperti itu Ibu gambaran uji kinerja UKI. Ya, lakukan semaksimal mungkin video, kemudian dokumen-dokumen, media inovasinya. Ibu kalau misalnya saya pernah menciptakan ini, misalnya Ibu boleh itu karya online. Nah, boleh menciptakan aplikasi apa untuk anak itu dimasukkan aja Ibu di ini. Upload karya inovasi nantinya di linknya itu ada gitu. Kalau saya kemarin cuma buat periskop aja Ibu, periskop kemudian media untuk sifat-sifat cahaya gitu. Jadi saya buat tiga Ibu. Kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Masih kuliah ya, Bu Eliani. Ya, baik kita lanjutkan ya, Ibu ya. 2 soal lagi. Ya, Bu. Perubahan energi pada gambar di atas. Nah, ini gambar apa? Baling-baling. Angin. Ya. Jadi perubahannya energi Gerak ke listrik, Bu. Gerak ke listrik. Ya. Listrik gerak. Jangan terbalik ya. Gerak. Gerak ke listrik. Gerak. Gerak ke listrik. Listrik. Ya, gerak ke listrik. Jadi yang B. Bukan listrik ke gerak ya, bukan. Karena ini menghasilkan listrik. Karena Yang itu Kalau kipas angin colok ya, Bu ya, dari listrik. Kalau kipas angin itu dari listrik menjadi energi gerak. Tapi energi listrik ini awal menggerakkan turbinnya. Jadi gerak dulu baru nanti menghasilkan energi listrik. Oke. Nomor 9. Nah, ini. Perubahan energi yang terjadi pada gambar di atas. Elektrik, elektromagnetik, Air itu deh. kinetik, Dari air jadi listrik ke turbin. apa ini? Reaktor nuklir. kalor, kinetik, biogas, elektromagnetik, listrik. C, jawabannya C, Bu. Ya. Sebelum kinetik, elektronik, elektromagnetik. C itu, Bu. Nah, C. jangan lupa Ibu kata kuncinya kaki elek-elek kata teman saya. Apa itu kaki elek-elek? Elektromagnetik, elektrik, ya, kinetik. Kakinya itu kinetik, elek-elek, elektro sama elektrik. Kuncinya bertiga nih. Kaki elek-elek. Ya, K-nya kalor, Q-nya kinetik. Kinetik, Elek-eleknya elektro. Kalau saya tadi ingat kata kuncinya dari Bu Dewi sebelum elektromagnetik, kinetik. Kinetik. Ya, sebelum kaki kinetik elek-elek. kalor. Iya. Elek. Ya. Elek-elek itu Jawa, Ibu. Jawa. Jadi jelek ya. Elek-elek Iya. jelek. Iya, Bu. Tapi tambah ingat, Bu, enggak apa-apa, malah bagus. Iya, betul, Bu. Ya, seperti itu. Nah, Iya, ini kaki sudah ini kakak kelas saya, angkatan 3, angkatan 2, gambar pembangkit listriknya itu pakai yang ini, nuklir, kalor uap. Kalau yang UP saya, itu yang tadi PLTA itu Ibu, tenaga ombak, itu UP4. Kemudian yang ini UP2, UP3, angkatan sebelum saya. Nah, jadi kita rangkum. Gitu. Oh iya, iya. Di pretest kemarin juga keluar itu, Bu. Ya. Memang kisi-kisinya ada Ibu untuk PLTA. Nomor 10. Perhatikan gambar skema PLTA. Nah, udah jelas air ini. Berdasarkan gambar di atas, energi potensial air diubah menjadi energi mekanis poros. Terjadi pada nomor Air. Potensial air menjadi mekanis gerak. Ya, ini nomor berapa? Potensial air diubah menjadi gerak, mekanis poros. Turbin ya? menggerakkan turbin Ya, nomor 5. pasti turbin. Nah, masalahnya turbin yang mana gitu? Nomor 5 ya. Jadi turbin menggerakkan generatornya. Nah, kalau ini adalah gambar aliran dasar pada alat turbinnya, belum ke elektriknya, belum ke ujung yang menghasilkan listriknya. Jadi masih di dasar, Ibu. Jadi nomor 1 itu bendungan. Ya, nomor 1 bendungan.
Kemudian nomor 2 itu alat pengatur aliran. Yang ketiga, source tank. Nah, tank ini seperti tandon kecil ya, penampung. Penampung. Nah, yang kira-kira, nah ini kan ada kata mekanis poros. Jadi mekanis itu gerak ya, pergerakan di dasar. Jadi gerakan pertama kali di mana yang menggerakkan energi? Nah, di turbinnya. Nah, turbin ada di nomor 5. Gitu. Jadi intinya kata kunci dari soal ini adalah mekanisnya. Jangan pada potensialnya. Nah, kalau kita melihat potensial, kita lihat pada nomor 1, karena itu bendungan ya. Tapi mekanisnya yang diminta energi geraknya di mana? Yaitu pada turbinnya. Karena energi geraknya gitu, Ibu. Oke, nomor 5. Nah, itu Ibu pembahasan kita malam ini 10 soal katrol dan juga energi listrik. Ya, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri sharing kita? Tidak, Bu, semoga ingat saja. Besok-besok kalau misalnya ada ketemu soal lagi atau ada permasalahan lagi di kampus, ya silakan Bapak Ibu sharing di sini agar teman-teman yang beda LPTK juga memperoleh informasi, kita saling bertukar pikiran gitu kan. Ya, Bu. Basri juga dari Papua, Budian dari Bali nih ya, PPG 2 nih Budian. Bu, mau nanya Bu, Ya, punya Budian. contoh modul ajar kelas 4 nggak Bu? Yang gini, yang CP terbaru 033 itu? Yang IKM Ibu? Iya, soalnya saya pakai IKM Bu. Nanti. Oh, kemudian pakai IKM. Ya, ada Ibu di PPG 1 ada. Nanti saya share di grup ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, Bu Asri nih. Gimana Ibu? Ibu Asri ini pertama belum kenal ini ya, K13 ya Bu Susi. Iya Bu, iya betul Bu. Dari awal nih. Ternyata setelah dilalui Bu Asri hampir lulus nih PPG-nya. Wah. Ya Bu, Alhamdulillah. pengalaman luar biasa Bu. Kemarin waktu pertama mau buat perangkat ajar itu, sampai dosen saya dia sarankan pakai KTSP, tapi setelah dia konsultasi dari PLTK-nya katanya nggak boleh, harus pakai kurikulum 13 gitu. Iya, Asri harus berjuang, harus bisa. Iya. Wah, ini Bu Asri nih pelopor nih K13 di Papua katanya. Ya Bu Asri ya. Jadi sekarang udah ada ya Bu Asri ya. Bu Asri udah mahir, bisa jadi tutor di sana ya Bu Asri ya. Ada belajar juga Bu. Ya baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke Bu. Terima kasih Bapak Ibu sudah sharing, berbagi ilmu bersama saya dan Bu Susi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. Terima kasih Bu Dewi untuk materi malam hari ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Mudah-mudahan bisa memahaminya sedikit-sedikit, sudah mulai ini ya di IPA lumayan. Saya juga untuk katrol gitu, aduh, memahami katrol itu luar biasa. Tapi tadi Bu Dewi menyampaikan ini jawabannya ini, kebetulan saya jawabnya itu gitu kan. Makanya untuk UP ini jangan dipikirkan, maksudnya gimana nih, pokoknya kita belajar dan hasilnya itu kita berdoa saja bagaimana hasilnya. Kita berdoa saja ketika kita mengerjakan jawabannya benar. Udah. Ya, kita sudah berusaha gitu. Ya, berusaha ya Bu ya. Ya, sudah berusaha, mudah-mudahan yang kita pelajari ada. Ya, ya Bu. Malam hari ini kami cukupkan. Terima kasih Bu Dewi atas paparannya dan teman-teman yang sudah bergabung untuk belajar bersama. Dan memang sangat melelahkan ya sambil PPG.
sambil PPG, sambil kita belajar UP. Tapi daripada kita untuk sistem SKS itu, sistem kebut semalam itu luar biasa. Nanti malah bukannya ada yang nempel, tapi sama sekali biasanya. Iya, Bu, Sekali betul. nggak sakit ini. ya. Saya dulu selalu menyempatkan, dan walaupun ini tidak harus misalkan di sini di RGS saja. Kalau misalkan ada waktu luang, jika ada teman-teman yang melakukan pembahasan, mengadakan pembahasan soal, ikuti. Saya sarankan seperti itu. Dimanapun kita mencari ilmu. Mudah-mudahan akan menjadi bermanfaat. Untuk malam ini saya cukupkan. Selamat beristirahat untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, Bu Susi. Mangga. Selamat ya Bu.